korupsi seperti kanker, ya. Tanpa ada political will yang kuat, tanpa ada karakter kepemimpinan yang kuat, maka dia cenderung akan memakan. Korupsi seperti kanker, ya. Tanpa ada political will yang kuat, tanpa ada karakter kepemimpinan yang kuat, maka dia cenderung akan memakan, ya. Karena itu tema kita tentang korupsi dan kepemimpinan berkarakter, ya. Everything rise and fall on leadership, ya. Selalu kita mengingatkan bahwa segala sesuatu naik turun karena kepemimpinan. Saya tadi diingatkan sama Mas Adnan, matur nuwun, saya termasuk yang sangat kecewa ketika rancangan undang-undang revisi undang-undang KPK disahkan, ya. Ada pro and con, tetapi itu buruk dan kedepannya teman-teman, 3 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama tentu kita harus betul-betul memiliki peta jalan yang jelas, ya. Undang-Undang 30 2002 sudah hampir 20 tahun, ya Pak Agus, ya. Yang sangat panjang sekali jihad melawan korupsi ini. Tapi walaupun kita track recordnya baik, ya, dulu kalau ingat Pak Agus angkanya 17 atau 19 sempat ke 40, sekarang terjun bebas lagi ke 37, ya. Kita 37 skornya di Transparansi Internasional atau Indeks Persepsi Korupsi kita. Di bawahnya, di atas kita yang lebih baik dari kita itu ada Ethiopia 38, ya. Bahkan Timor Leste sudah 40, ya. Malaysia di 51, ya. Jangan bicara Singapura, ya, yang memang tinggi gitu. Nah, tidak boleh kita sebagai leaders atau calon leaders memandang kasus korupsi ini dengan emosional, ya. Jadi harus sistematis, rasional, teguh, kukuh, dan kalau di PKS kami punya prinsip island of integrity, ya, pulau integritas. Orang-orang baik dimanapun harus kita gabungkan. Korupsi bukan sekedar memenjarakan orang. Saya setuju, Mas Agus, Pak Agus pasti nanti mendetailkan, ya. Pak Boyamin terus aja, saya paling kagum nih Pak Boyamin, ya. Sampai sekarang saya membayar 1 miliarnya buat teman-teman yang ikuti LT, ada saya membayar 1 miliar itu. Disiapkan dananya, tapi lucu, ada orang menyerahkan uang, Pak Boyamin nanti cerita, di manakah Harun Masiku berada, gitu, masih berlaku, ingat saya itu, ya. Nah, kalau Pak Adnan luar biasa, ICW, ya, dari dulu di PKS ada yang pro pembubaran KPK, tapi kalau saya selalu pro penguatan KPK, gitu. Karena dari dulu saya melihat KPK salah satu institusi yang dicintai oleh rakyat. Nah, jadi satu titip teman-teman sekalian, kita harus bisa melihat mana fenomena gunung es, mana akarnya, mana anatominya, mana mastermind-nya. Karena itu yang kedua, poin kedua adalah pemimpin berkarakter, kata kuncinya. Pemimpin yang betul-betul berpikir bagaimana negeri ini, yang kalau perlu dia mengorbankan banyak hal. Jadi sekali lagi kita ingin agar supaya jangan kita sulap soal ini seolah-olah sekedar tunggu waktu aja. Dulu korupsi di Orde Baru itu ada rasionalitas ekonominya tuh. Bahkan ada economic of efficiency and corruption. Korupsi dimasukkan sebagai variabel pertumbuhan ekonomi. Ada modelingnya tuh. Untuk membypass kerumitan red tape dari birokrasi, korupsi itu justru mengefisienkan. Seluruh dunia pada waktu itu tahun 70-an anggap biasa aja tuh. Tetapi etika berubah tuh. Orang putar sekarang logiknya bahwa korupsi itu adalah mencuri masa depan manusia. Bukan dia mencuri uang negara, itu biasa bisa diberarti mencuri masa depan manusia tuh. Masa depan generasi itu. Nah, soal ini yang harusnya dipidatokan oleh presiden. Sebulan sekali dia ngomong begitu aja. Bukan dengan soal ya itu institusi yang saya tidak akan intervensi segala macam. Dari awal, karena moral etik itu tidak diucapkan, maka jadi begitu. Jadi karena itu betul yang diterangkan tadi oleh siapa? Toban
Pak Agus bahwa ketua KPK nggak ngerti apa yang disebut ethics kepejabatan itu, sehingga bisa bilang saya juga bisa keluarin duit sendiri, semua orang juga bisa katakan hal yang sama, tapi khusus terhadap KPK dia nggak boleh katakan itu, justru kok nggak dia jadi orang yang sama doang tuh. Boleh menyewa segala macam. Jadi fasilitas etis itu yang tidak ada di dalam instrumen-instrumen penegakan hukum kita. Jadi saya kira itu kita ingin agar supaya banality of evil ini diakhiri itu. Nah, karena itu kalau dikatakan tadi ya presiden harus turun tangan, mungkin lebih baik dia turun takhta bukan turun tangan itu. Itu lebih masuk akal itu. Karena simbol itu ada di situ. Dan setiap kali kalau kita ucapin gitu, nanti udah panik aja orang. Sekarang misalnya soal Ihsan Yunus, siapa yang nggak tahu masalah di belakangnya tuh? ICW pasti tahu kenapa dia dicoret. LBH pasti tahu, pers pasti tahu bahwa ada koneksi elitis di atas, 2 lapis ke atas yang menghasilkan nama itu dihilangkan itu. Bisa nggak kita buka? Gampang betul soal itu. Tetapi KPK mestinya datang dengan keterangan yang lebih canggih lah. Kalau cuma sekedar teknik ya begini-begini, hanya orang tahu bahwa iya kita tahu bahwa ada koneksi antar elit yang menyebabkan nama itu hilang.